ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Download Tribun X sekarang. Egy Ripra atau Egy Rian Prayoga akhirnya buka suara setelah sekian lama saat kasus Vina Cirebon mencuat dia kerap tertuduh. Tuduhan Egy Ripra sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki ini sudah dia rasakan sejak awal-awal kasus Vina Cirebon menjadi perbincangan warganet. Ketika warganet memperbincangkan 3 pelaku yang masih buron sejak tahun 2016, mereka mencoba mencari jejak digital yang bisa ditemukan. Seperti jejak digital lingkungan perteman Vina di media sosial. Egy Ripra merupakan salah satu yang paling dicurigai warganet. Tuduhan terhadap Egy Ripra ini bukannya memadam, tapi malah terus terjadi. Sebab banyak warganet menilai penangkapan Peggy Setiawan janggal. Sehingga mereka yakin ada pelaku sebenarnya yang belum tertangkap dalam kasus Vina Cirebon. Lagi-lagi, Egy Ripra menjadi sasaran kecurigaan para warganet yang yakin dia adalah pelaku sebenarnya. Egy Ripra di akun media sosial Facebooknya sempat mengunggah postingan yang dianggap mencurigakan bagi warganet. Postingan itu dibuat pada 29 Desember 2016 silam. Dalam kolom komentar terlihat banyak dari warganet yang langsung menduga bahwa Egy Ripra sangat mungkin pelakunya. Meski pada dasarnya postingan ini belum membuktikan apapun bahwa Egy Ripra adalah pelaku. Terungkap chat terakhir Eki 2 jam sebelum tewas, kirim pesan ke anggota geng motor XTC. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam itu, geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis, jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab besan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 waktu Indonesia Barat, baru nyampe GSP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit.
Eki memang sudah posisi Egi Ripra muka alias lebam-lebam Apu Perpay gak memiliki karuan, nama gak asli layak, Egi Rian bahu gak Prayoga. tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC-04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah Akhirnya satu terungkap, anggota Eki dan Vina di malam XTC-04 pembunuhan kecelakaan ternyata di sedang Jalan janjian Layang. dengan anggota geng motor Sempat berpikir, XTC-04 Sumbar. mungkin ada yang nyerang. Sebelumnya Tapi beredar akhirnya kabar polisi kalau sebelum bilang ini kejadian kecelakaan, itu Eki hendak tutur mengantar dia. Vina pulang ke Menurut rumahnya. Reno, saat Hal itu itu juga teman-teman disampaikan Eki oleh juga Mel-Mel tidak yang mengetahui mengaku ada di kejadian TKP yang saat sesungguhnya. kejadian. Mereka gak tahu Mel-Mel apa yang mengaku kalau terjadi di tengah jalan sesungguhnya. Vina meminta Apakah untuk diantar pembunuhan pulang ke atau rumahnya. kecelakaan? Teman Hanya dekat Eki yang saat 1-2 itu jam bersama sebelum mereka, kejadian Liga mereka Akbar Cahyana atau kontak-kontakan Gaga sama Awot, Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC-04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC-04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC-04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC-04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC-04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC-04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC-04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC-04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC-04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC-04 Sumbar. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel-Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel-Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot, mengatakan hal serupa.
Dalam fakta persidangan, Gaga Award mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Award, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Mel-Mel, Gaga Award mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Hegi yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki.
Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Egy. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Egy. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu